Setiap minggu, lebih dari 99% lansia di atas 60 tahun secara tidak sadar mengonsumsi minimal satu jenis makanan penutup yang ternyata mempercepat kerusakan jaringan tulang rawan dan mengurangi produksi kolagen tubuh. Akibatnya, bukan hanya sekadar berat badan yang naik, tapi lebih buruk lagi, kemampuan Anda untuk berjalan, berdiri lama, atau bahkan naik tangga bisa perlahan menghilang. Semua ini hanya karena kebiasaan makan pencuci mulut yang tampaknya tidak berbahaya. Apa jadinya jika Anda mengetahui bahwa makanan seperti parfait yogurt dengan granola, brownies dari kotak kemasan, atau roti pisang yang biasa disajikan di rumah-rumah ternyata bisa memperburuk kondisi sendi Anda? Dan yang lebih mengejutkan lagi, beberapa di antaranya mungkin Anda konsumsi minggu ini karena mengira itu adalah pilihan yang lebih sehat. Dalam video kali ini, kami akan mengungkap 4 jenis makanan penutup terburuk yang diam-diam merusak kekuatan otot, mempercepat peradangan, dan mempercepat penuaan sendi, khususnya bagi Anda yang sudah memasuki usia lanjut. Tapi jangan khawatir, kami tidak akan membiarkan Anda hanya dengan larangan. Kami juga akan memperkenalkan 4 makanan penutup terbaik yang justru bekerja seperti obat alami, membantu memulihkan sendi, mengurangi pembengkakan, dan menjaga kekuatan kaki Anda dari dalam. Semua informasi yang akan kami sajikan bersumber dari penelitian terpercaya, bukan sekadar pendapat. Kami telah mempelajari jurnal-jurnal ilmiah dan laporan medis untuk memastikan bahwa setiap saran dalam video ini dapat memberikan manfaat nyata bagi kesehatan Anda. Karena kami tahu, pada usia ini, setiap langkah sangat berarti. Setiap keputusan makanan bisa berdampak besar pada kualitas hidup Anda. Apakah Anda akan tetap bisa jalan-jalan pagi, bermain dengan cucu, atau harus duduk lebih sering karena sendi yang makin melemah? Kami ingin Anda tahu bahwa Anda tidak sendirian. Jutaan lansia mengalami masalah yang sama, namun sebagian besar dari mereka tidak menyadari bahwa makanan penutup harian mereka adalah salah satu penyebab utamanya. Dan disinilah letak pentingnya pengetahuan. Karena dengan mengetahui yang mana makanan yang perlu dihindari dan mana yang layak dikonsumsi setiap hari, Anda bisa mengambil kembali kendali atas tubuh dan energi Anda. Jadi tetap bersama kami sampai akhir video ini. Karena nomor 1 dalam daftar makanan berbahaya ini sangat umum. Dan besar kemungkinan Anda baru saja menikmatinya minggu ini, berpikir bahwa itu justru menyehatkan. Mari kita bongkar satu persatu. Mulai dari yang masih dianggap aman, hingga yang efeknya bisa dibilang katastrofik. Dan jangan lupa, di bagian akhir video kami juga akan membagikan 4 makanan penutup lezat yang justru akan menjadi sahabat baru Anda dalam menjaga kekuatan tubuh di usia lanjut. Sekilas, koktail buah kalengan terlihat seperti pilihan pencuci mulut yang sehat. Buah-buahan dalam kemasan yang praktis, warna-warni dan manis sering dianggap sebagai cara cerdas untuk menikmati makanan manis tanpa merasa bersalah. Tapi kenyataannya jauh lebih gelap, terutama bagi Anda yang berusia di atas 60 tahun. Sebagian besar koktail buah kalengan tidak hanya berisi potongan buah. Mereka direndam dalam sirup fruktosa tinggi, salah satu pemanis buatan yang paling berbahaya bagi tubuh lansia. Berbeda dengan glukosa, fruktosa tidak diproses dengan bantuan insulin. Sebaliknya, ia langsung menuju hati, di mana ia diubah menjadi lemak dan memicu lonjakan asam urat. Inilah yang membuatnya sangat merusak. Fruktosa tinggi telah dikaitkan dengan penyakit hati berlemak, nyeri sendi, dan bahkan peradangan yang menyerupai gejala asam urat pada lutut dan jari kaki. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Clinical Investigation menunjukkan bahwa diet tinggi fruktosa menyebabkan peningkatan lemak visceral sebesar 32% dan meningkatkan penanda peradangan CRP lebih dari 40% pada lansia. Itu berarti hanya dari 1 kaleng kecil koktail buah, tubuh Anda bisa memasuki kondisi peradangan sistemik yang terus menggerogoti kekuatan otot dan jaringan sendi dari dalam. Namun, kerusakan tidak berhenti di situ. Dalam proses pengalengan, sebagian besar serat alami dari buah dihilangkan. Tanpa serat, gula dari sirup dan buah akan langsung memasuki aliran darah Anda,
menciptakan lonjakan glukosa yang tajam, diikuti oleh penurunan energi secara mendadak. Hasilnya, kelelahan, kabut otak, dan kelelahan otot. Kombinasi berbahaya untuk siapapun, terutama bagi mereka yang mobilitasnya sudah menurun. Selain itu, sirup dalam kaleng biasanya mengandung pengawet seperti sodium benzoat yang bisa mengganggu fungsi mitokondria, mesin energi di dalam sel-sel otot Anda. Ketika mitokondria tidak bekerja optimal, otot jadi lebih cepat lelah, pemulihan jadi lebih lambat, dan risiko jatuh setelah makan meningkat secara drastis. Ini bukan hanya soal makanan manis, ini soal kemampuan Anda untuk bangkit dari kursi, berjalan tanpa rasa sakit, atau sekadar menjaga keseimbangan tubuh di usia lanjut. Jika selama ini Anda menganggap koktail buah kalengan sebagai camilan ringan setelah makan malam, mungkin sudah saatnya untuk mengevaluasi ulang kebiasaan tersebut. Karena kenyataannya, hidangan ini bukan hanya tidak sehat, tapi juga aktif mempercepat proses kerusakan tubuh dari dalam. Lalu, apa alternatif yang lebih aman dan tetap lezat? Jawabannya sederhana namun kuat. Cobalah beralih ke buah segar, seperti apel dingin yang diiris tipis dan ditaburi kayu manis. Kombinasi ini tidak hanya menyegarkan, tetapi juga mengandung serat tinggi, antioksidan, dan memiliki indeks glikemik rendah. Apel membantu menstabilkan kadar gula darah dan memberi energi bertahap tanpa lonjakan. Sementara kayu manis telah terbukti meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi peradangan, dan bahkan meningkatkan aliran darah ke kaki dan tangan Anda. Dengan mengganti satu kebiasaan kecil, Anda tidak hanya menghindari risiko kesehatan besar, tetapi juga memberi tubuh kesempatan untuk pulih. Jangan tertipu oleh tampilan buah-buahan dalam kaleng yang tampak aman. Kenali bahaya tersembunyi di balik manisnya dan buat keputusan yang mendukung kekuatan dan mobilitas Anda di usia yang penuh tantangan ini. Masih banyak makanan penutup lain yang harus Anda waspadai. Berikutnya, kita akan membahas salah satu dessert rumahan yang sering dianggap sehat, tapi ternyata mengandung 3 jenis bahaya tersembunyi yang merusak sendi secara perlahan. Mari lanjutkan ke makanan penutup nomor 3 yang juga perlu Anda hindari. Roti pisang telah menjadi makanan penutup klasik di banyak rumah. Teksturnya yang lembut dan rasa manis alami dari pisang membuatnya terlihat seperti pilihan yang sehat, terutama bagi lansia yang mencoba menghindari kue manis berbahan dasar coklat. Namun sayangnya, roti pisang adalah salah satu makanan paling menyesatkan dalam daftar pencuci mulut sehat. Di balik aromanya yang menggoda, tersembunyi kombinasi bahan-bahan yang diam-diam mempercepat kerusakan sendi dan memperparah peradangan pada tubuh. Banyak orang mengira bahwa karena mengandung pisang, maka roti ini pasti kaya nutrisi. Tapi disitulah letak jebakannya. Sebagian besar roti pisang dibuat dari pisang yang sangat matang. Ketika pisang terlalu matang, pati di dalamnya berubah menjadi gula sederhana, terutama glukosa dan fruktosa. Artinya, hanya dari satu potong kecil roti pisang, tubuh Anda bisa mengalami lonjakan gula darah yang lebih cepat dibandingkan dengan sepotong kue coklat. Bagi lansia, lonjakan gula darah yang tajam akan memicu lonjakan insulin yang merusak. Jika hal ini terjadi berulang-ulang, maka tubuh akan berada dalam kondisi inflamasi kronis. Akibatnya, cairan tubuh lebih mudah tertahan di area kaki dan lutut, menyebabkan bengkak, nyeri, dan rasa berat yang sering dirasakan saat bangun pagi atau setelah duduk lama. Namun bahaya dari roti pisang tidak berhenti pada gula saja. Resep tradisionalnya hampir selalu menggunakan tepung putih halus. Tepung ini cepat dicerna di usus, berubah menjadi glukosa, dan memperburuk lonjakan gula darah yang sudah dimulai oleh pisang matang. Kombinasi gula dari pisang dan karbohidrat olahan dari tepung menciptakan badai glikemik di dalam tubuh yang sangat tidak bersahabat bagi lansia dengan masalah sendi atau riwayat diabetes. Dan jangan lupakan lemak yang digunakan untuk memanggangnya. Sebagian besar roti pisang, terutama yang dibeli di toko atau kafe, mengandung minyak nabati murah seperti minyak kedelai, jagung, atau canola. Minyak ini kaya akan asam lemak omega 6 yang bila dikonsumsi berlebihan terbukti meningkatkan produksi sitokin inflamasi dalam tubuh.
Bagi lansia, ini berarti meningkatnya kadar CRP dan memburuknya kondisi nyeri sendi, kekakuan, serta pembengkakan. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients tahun 2020 menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang rutin mengonsumsi makanan panggang dengan gula buah dan minyak olahan mengalami peningkatan 36% pada kadar CRP hanya dalam 2 jam setelah konsumsi. Studi itu memperingatkan secara khusus bahwa pola makan seperti ini dapat memicu nyeri sendi, memperburuk pembengkakan, dan meningkatkan kekakuan, terutama di area kaki, punggung bawah, dan tangan. Jika Anda penggemar berat roti pisang, kabar baiknya adalah Anda tidak harus benar-benar berhenti menikmati makanan berbasis pisang. Namun, yang perlu diubah adalah cara pembuatannya. Pertimbangkan untuk memanggang versi yang lebih sehat dengan menggunakan tepung almond, biji rami, dan pisang hijau. Pisang yang belum terlalu matang mengandung pati resisten yang lebih tinggi dan kadar gula yang jauh lebih rendah. Pati resisten ini mendukung kesehatan usus, membantu mengurangi inflamasi, dan menjaga gula darah tetap stabil. 3 hal yang sangat penting bagi kesehatan sendi Anda. Dengan membuat sedikit perubahan, Anda masih bisa menikmati kelembutan dan kehangatan roti pisang tanpa harus mengorbankan lutut Anda. Ingat, bukan hanya soal rasa, tapi juga soal efek jangka panjang terhadap kemampuan Anda untuk berjalan, berdiri, dan menjalani hari dengan nyaman. Selanjutnya, mari kita bahas makanan penutup ketiga yang terlihat sangat akrab dan sering disebut ramah bagi penderita diabetes, namun diam-diam mengandung bahaya metabolik yang jarang disadari oleh lansia. Brownie seringkali terasa seperti pelukan hangat dari masa lalu. Kudapan ini identik dengan pertemuan keluarga, malam santai di rumah, atau bahkan camilan ringan saat menonton televisi. Tapi jika Anda berusia di atas 60 tahun dan masih sering membeli campuran brownie instan dari rak supermarket, Anda perlu waspada. Di balik tekstur fudgy dan aroma coklat yang menggoda, tersembunyi serangkaian bahan kimia dan lemak beracun yang bisa menyerang jantung, otak, dan fungsi ginjal Anda dalam sekali santap. Sebagian besar campuran brownie kotak mengandung 3 bahan utama yang sangat merugikan metabolisme tubuh: minyak terhidrogenasi, pemanis buatan, dan bubuk kakao yang telah diproses secara kimiawi. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, minyak terhidrogenasi atau lemak trans. Ini adalah jenis lemak buatan yang diciptakan untuk memperpanjang umur simpan produk dan memberikan tekstur renyah atau lembut pada makanan. Namun bagi tubuh manusia, terutama tubuh lansia, lemak trans adalah mimpi buruk. Lemak ini telah terbukti menyumbat pembuluh darah, meningkatkan kadar kolesterol jahat, dan memicu peradangan sistemik. Dalam studi besar yang diterbitkan oleh jurnal Circulation, lansia yang rutin mengonsumsi lemak trans dari makanan panggang mengalami peningkatan 23% risiko gagal jantung, bahkan dalam jumlah kecil. Kedua, pemanis seperti sirup jagung fruktosa tinggi atau sirup invert yang seringkali digunakan dalam campuran brownie. Ini bukan hanya kalori kosong, ini adalah zat pemicu peradangan. Fruktosa bebas dari sirup ini langsung menuju hati, menghasilkan lemak, meningkatkan asam urat, dan memicu serangan peradangan senyap yang menyerang sendi, otot, dan jaringan lunak di kaki dan punggung bawah Anda. Ketiga, coklat dalam campuran kotak biasanya merupakan kapakan kakao Dutch processed. Ini berarti kakao telah dipanaskan dan dicampur dengan zat kimia untuk mengurangi keasaman dan menciptakan rasa yang lebih halus. Sayangnya, proses ini juga menghilangkan hingga 90% kandungan antioksidan alami dari biji kakao. Akibatnya Anda tidak lagi mendapatkan manfaat flavonoid yang sebenarnya bisa meningkatkan aliran darah ke otak dan membantu daya ingat pada usia lanjut. Dan masalahnya belum berakhir. Sebagian besar campuran brownies juga mengandung bahan tambahan berbasis fosfat yang digunakan sebagai agen pengembang. Meskipun mungkin tidak masalah bagi orang muda dengan ginjal sehat, bagi lansia, kelebihan fosfor dapat menyebabkan akumulasi dalam darah. Ini mempercepat kalsifikasi pembuluh darah, melemahkan tulang, dan memperburuk fungsi ginjal. Yang paling menakutkan,
Kerusakan ini seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal dan baru terdeteksi saat sudah parah. Jika Anda berpikir bahwa sepotong kecil brownie tidak akan memberi dampak besar, pikirkan lagi. Efek gabungan dari lemak trans, fruktosa olahan, dan kekurangan antioksidan menciptakan badai metabolik yang mempercepat penuaan dari dalam. Bukan hanya menambah berat badan, tapi juga mempercepat kekakuan sendi, menurunkan fungsi kognitif, dan membuat tubuh Anda terasa lebih berat dan lamban setiap harinya. Namun tidak semua coklat buruk bagi tubuh Anda. Jika Anda masih ingin menikmati rasa coklat tanpa merusak kesehatan, pertimbangkan untuk membuat camilan dari coklat hitam murni minimal 70% tanpa tambahan gula. Coklat jenis ini kaya flavonoid alami yang mendukung sirkulasi darah, membantu menjaga tekanan darah stabil, dan bahkan dapat meningkatkan suasana hati. Anda bisa mencampurnya dengan kacang kenari atau biji chia untuk menambah tekstur dan manfaat antiinflamasi. Dengan memilih sumber coklat yang tepat dan menghindari campuran olahan pabrik, Anda masih bisa menikmati kelezatan rasa tanpa mengorbankan kesehatan sendi, jantung, atau ginjal Anda. Brownie dari kotak kemasan mungkin praktis dan cepat disiapkan, tapi harga jangka panjangnya terlalu mahal untuk tubuh yang sudah melewati 6 dekade. Selanjutnya, mari kita bahas makanan penutup keempat yang mungkin terlihat paling sehat di antara semuanya. Ia muncul di majalah kesehatan, blog nutrisi, dan bahkan direkomendasikan oleh banyak influencer. Tapi kenyataannya, ia adalah salah satu makanan paling menipu bagi lansia yang berjuang menjaga sendi tetap kuat. Anda mungkin pernah melihatnya di majalah kesehatan, blog gizi, bahkan dalam rekomendasi dari influencer kesehatan. Parfait yogurt Yunani yang dilapisi granola renyah, buah segar, dan madu berkilau tampak seperti makanan penutup yang sempurna, lezat, seimbang, dan terasa sehat. Tapi untuk lansia di atas usia 60, makanan ini bisa menjadi jebakan manis yang mempercepat peradangan dan diam-diam merusak sendi serta pembuluh darah dari dalam. Mari kita uraikan satu persatu. Pertama, yogurt Yunani yang digunakan dalam Parfait biasanya adalah varian rasa vanila atau buah. Banyak dari produk ini mengandung 12 hingga 20 gram gula tambahan per cangkir, bahkan sebelum Anda menambahkan granola atau madu di atasnya. Untuk tubuh lansia yang sensitivitas insulinnya sudah menurun, ini setara dengan menyalakan api di dalam sistem metabolisme. Kedua, granola. Meski sering dianggap sebagai camilan sehat, granola komersial biasanya dibuat dari campuran oat, beras puff, dan sirup gula yang menempel seperti lem manis. Setiap porsi granola mengandung tambahan 15 hingga 20 gram gula, belum lagi karbohidrat olahan dan minyak nabati oksidatif yang digunakan dalam proses pemanggangan. Ini berarti satu lapis granola di atas yogurt bisa mengirimkan lonjakan besar glukosa ke dalam darah Anda. Kemudian, madu. Banyak orang menganggap madu sebagai pemanis alami yang aman. Tetapi kenyataannya, madu hampir seluruhnya terdiri dari fruktosa, sejenis gula yang tidak digunakan langsung sebagai energi, melainkan disimpan dalam bentuk lemak di sekitar hati dan perut. Bagi lansia yang memiliki masalah dengan resistensi insulin, ini adalah resep menuju peradangan kronis dan peningkatan risiko penyakit jantung. Gabungan ketiga komponen ini menciptakan bom metabolik yang tersamar dalam tampilan sehat. Lonjakan gula darah yang terjadi setelah konsumsi Parfait semacam ini tidak hanya menyebabkan rasa mengantuk atau kelelahan. Dalam jangka panjang, ia mempercepat pembentukan senyawa berbahaya yang disebut Advanced Glycation End Products atau AGS. AGS merusak kolagen, mengeraskan pembuluh darah, dan mempercepat kerusakan tulang rawan di lutut dan pinggul Anda. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Diabetes Care menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi makanan tinggi AGS mengalami lebih dari 60% peningkatan nyeri dan pembengkakan sendi dibandingkan mereka yang mengonsumsi makanan rendah gula. Studi tersebut menyimpulkan bahwa makanan penutup manis seperti Parfait yogurt berkontribusi langsung pada kekakuan, keterbatasan gerak, dan bahkan ritme jantung yang tidak stabil.
Ada satu lagi faktor tersembunyi yang memperparah efek negatif parfait ini, yogurt rendah lemak. Karena lemak membantu memperlambat penyerapan gula, versi rendah lemak justru mempercepat masuknya glukosa ke dalam darah, menyebabkan lonjakan yang lebih tajam dan lebih berbahaya. Akibatnya, tubuh merespons dengan produksi insulin berlebihan, yang memicu peradangan dan mengganggu keseimbangan hormon. Jika Anda mengira bahwa Anda telah memilih makanan sehat dengan memakan yogurt parfait, jangan merasa bersalah. Anda bukan satu-satunya. Ini adalah salah satu jebakan makanan sehat paling umum di kalangan lansia. Namun sekarang setelah Anda tahu kebenarannya, Anda memiliki pilihan untuk memperbaikinya. Alih-alih membeli yogurt rasa dengan granola dan madu siap saji, cobalah membuat versi yang benar-benar mendukung kesehatan sendi. Gunakan yogurt Yunani polos tanpa pemanis. Tambahkan 1 sendok biji chia yang direndam, dan sedikit kacang-kacangan seperti almond atau kenari. Tambahkan beberapa potong buah beri segar untuk rasa manis alami yang juga mengandung antioksidan pelindung sendi. Dengan begitu, Anda mendapatkan manfaat protein dari yogurt, lemak sehat dari kacang, serat dari chia, dan zat antiinflamasi dari buah. Dengan sedikit modifikasi, Anda bisa tetap menikmati tekstur lembut dan rasa segar dari parfait, namun tanpa membayar mahal dengan kesehatan lutut, pergelangan kaki, dan jantung Anda. Makanan penutup bukan sekadar soal rasa. Ia adalah keputusan penting yang bisa memperkuat atau menghancurkan mobilitas Anda di usia lanjut. Selanjutnya, mari kita mulai berpindah dari makanan yang harus dihindari menuju makanan penutup yang justru menyembuhkan. Kita akan mulai dengan puding sederhana yang kini dianggap sebagai salah satu makanan terbaik untuk kesehatan sendi. Dan Anda bisa membuatnya sendiri dalam 5 menit saja. Mungkin terdengar terlalu sederhana, puding chia dengan buah beri. Tapi jangan remehkan kekuatan dari makanan penutup ini. Justru karena kesederhanaannya, puding chia menjadi salah satu makanan paling ampuh untuk meredakan nyeri sendi, menurunkan peradangan, dan memperkuat mobilitas tubuh lansia. Dan yang terbaik, Anda bisa menyiapkannya tanpa perlu memasak atau menggunakan bahan tambahan berbahaya. Bintang dari makanan ini adalah biji chia. Biji kecil berwarna hitam ini adalah salah satu sumber nabati terkonsentrasi paling kaya akan omega 3, khususnya asam alfa-linolenat atau ALA. Omega 3 dikenal luas sebagai senyawa antiinflamasi. Dan dalam tubuh lansia, ia bekerja seperti pemadam kebakaran, menenangkan jaringan yang bengkak, mengurangi nyeri, dan memulihkan ketegangan pada otot kaki serta lutut. Studi-studi menunjukkan bahwa konsumsi harian chia dapat menurunkan kadar CRP atau C-reactive protein hingga 30%. CRP adalah penanda utama peradangan dalam darah, dan bila kadarnya tinggi, itu berarti tubuh Anda dalam kondisi stres, rusak, atau terkena infeksi jaringan. Jadi jika Anda mengalami nyeri lutut di pagi hari, rasa kaku setelah duduk, atau pembengkakan di pergelangan kaki, bisa jadi kadar CRP Anda sedang tinggi. Dan chia adalah salah satu solusi alami untuk menurunkannya. Tapi manfaat chia tidak berhenti di situ. Ketika dicampur dengan cairan seperti susu almond atau santan rendah lemak, chia menyerap cairan hingga 10 kali beratnya dan membentuk tekstur seperti gel. Gel inilah yang membuat pencernaan Anda lebih lambat dan stabil, yang artinya kadar gula darah Anda tidak melonjak. Ini penting karena fluktuasi gula darah merupakan penyebab tersembunyi dari banyak gejala yang sering dialami lansia. Mulai dari kelelahan, otot lemah, hingga inflamasi sendi yang terus-menerus. Kini mari tambahkan buah beri ke dalam campuran. Anda bisa menggunakan blueberry, raspberry, atau blackberry. Semua kaya akan antosianin, pigmen alami, yang memberi warna gelap dan efek perlindungan luar biasa pada tubuh Anda. Antosianin telah terbukti dalam banyak penelitian, mampu menghambat enzim-enzim yang merusak tulang rawan. Ini artinya, mereka bukan hanya menghentikan kerusakan, tetapi juga membantu menjaga kelenturan dan kekuatan sendi. Dalam sebuah studi tahun 2021 yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition and Aging, para lansia yang mengonsumsi campuran chia dan beri setiap hari selama 6 minggu melaporkan penurunan kekakuan sendi
di pagi hari hingga 42%, dan peningkatan kecepatan berjalan hingga 31%. Itu bukan hanya merasa lebih baik, itu adalah tanda nyata bahwa fungsi tubuh kembali bekerja dengan optimal. Cara membuat puding chia sangat mudah. Campurkan 2 sendok makan biji chia dengan setengah cangkir susu almond atau santan tanpa gula. Biarkan semalaman di lemari es. Keesokan paginya, tambahkan segenggam buah peri segar di atasnya. Anda bahkan bisa menambahkan sedikit kayu manis untuk meningkatkan rasa dan manfaat metabolik. Tidak ada gula tambahan, tidak ada pengawet. Hanya nutrisi murni yang langsung bekerja menyembuhkan tubuh Anda dari dalam. Banyak lansia yang mulai mengganti kebiasaan makan malam manis mereka dengan puding chia dan melaporkan peningkatan luar biasa dalam kualitas tidur, nyeri sendi yang berkurang, dan bahkan peningkatan energi di pagi hari. Ini bukan kebetulan. Ini adalah efek sinergi dari makanan yang dirancang untuk mendukung tubuh lansia, bukan membebani. Dengan setiap sendok puding chia yang Anda konsumsi, Anda tidak hanya menikmati rasa, Anda sedang mengirimkan sinyal kepada tubuh bahwa penyembuhan sedang berlangsung. Inilah kekuatan makanan penutup sejati, yang tidak hanya memberi kenikmatan sesaat, tapi juga memperpanjang kemampuan Anda untuk bergerak bebas dan menikmati hidup. Selanjutnya, mari kita bahas makanan yang terlihat sangat sederhana. Hanya irisan ubi manis, tapi di balik kesederhanaannya tersembunyi kekuatan luar biasa untuk melindungi otot, memperbaiki sirkulasi, dan membantu regenerasi sendi secara alami. Dari luar, tampaknya hanya irisan ubi yang dipanggang, tapi jangan biarkan penampilan sederhananya menipu Anda. Ubi Jepang, khususnya varietas dengan daging berwarna ungu, kemerahan atau kuning keemasan, ketika dipanggang hingga sedikit karamelisasi, bukan hanya menjadi makanan penutup yang lezat, tetapi juga salah satu senjata paling kuat untuk meredakan pembengkakan, memperbaiki jaringan otot, dan mendukung sendi lansia agar tetap kuat dan lentur. Kekuatan utama ubi Jepang berasal dari senyawa unik bernama sporamin. Ini adalah protein penyimpanan alami yang bertindak sebagai pelindung sel dari stres oksidatif. Dalam jaringan tubuh lansia, di mana inflamasi dan kerusakan akibat radikal bebas lebih sering terjadi, sporamin membantu menjaga integritas otot dan memperlambat proses penuaan jaringan. Tapi itu baru permulaan. Salah satu tantangan terbesar bagi tubuh lansia adalah regenerasi jaringan ikat, terutama di kaki dan lutut. Saat usia bertambah, aliran darah ke area-area ini berkurang dan bantalan sendi mulai menipis. Disinilah ubi Jepang memberikan kontribusi luar biasa. Ketika dipanggang perlahan, karbohidrat dalam ubi ini berubah menjadi pati resisten, sejenis serat yang tidak dicerna di usus kecil, melainkan menjadi makanan bagi bakteri, baik di usus besar. Bakteri ini kemudian menghasilkan butirat, asam lemak rantai pendek, yang telah terbukti dalam berbagai studi mampu menurunkan peradangan, memperkuat kepadatan tulang, dan bahkan meningkatkan mobilitas sendi. Butirat juga membantu mengatur sistem kekebalan tubuh, sesuatu yang sangat penting untuk lansia yang berjuang dengan nyeri kronis atau osteoartritis. Dan kemudian ada bumbu rahasianya, kayu manis Ceylon, tidak seperti kayu manis kasia biasa yang banyak dijual di pasaran. Kayu manis Ceylon mengandung lebih sedikit kumarin, senyawa yang dalam dosis tinggi bisa membahayakan hati. Sebaliknya, Ceylon kaya akan polifenol yang mampu meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi lonjakan gula darah setelah makan, dan meningkatkan aliran darah ke ekstremitas bawah. Ini sangat penting bagi lansia yang sering merasa kakinya berat, kesemutan, atau bengkak setelah berdiri lama. Kombinasi antara karbohidrat lambat dari ubi, serat dari pati resisten, dan antioksidan dari kayu manis menciptakan makanan penutup yang tidak hanya lezat, tetapi juga memberi efek menenangkan pada tubuh setelah makan. Banyak lansia yang melaporkan bahwa rasa kaku di lutut mereka berkurang saat pagi hari, dan bahkan rasa lelah di betis menjadi lebih ringan setelah rutin mengonsumsi irisan ubi ini selama beberapa minggu. Cara membuatnya pun sangat mudah. Iris ubi Jepang menjadi potongan bundar tipis, susun di atas loyang dan panggang pada suhu 180 derajat Celcius hingga berwarna keemasan
dan sedikit karamelisasi di tepinya. Setelah matang, taburi dengan sejumput kayu manis Ceylon dan beberapa tetes air lemon segar untuk mengaktifkan senyawa antioksidannya. Anda bisa menyimpannya dalam wadah tertutup di lemari es untuk dinikmati dingin atau dipanaskan kembali sebagai camilan malam. Tidak ada gula tambahan, tidak ada minyak yang mengandung lemak trans, tidak ada bahan kimia, hanya umbi yang penuh nutrisi, bumbu alami, dan manfaat terapeutik untuk tubuh Anda yang sedang menjalani fase penyembuhan. Makanan seperti ini membuktikan bahwa tidak perlu mahal atau rumit untuk membantu tubuh Anda pulih dari dalam. Dengan satu perubahan kecil dalam pilihan pencuci mulut, Anda bisa mendapatkan perbedaan besar dalam rasa nyeri, keseimbangan tubuh, dan energi harian Anda. Dan jika Anda pikir tidak ada lagi makanan sederhana yang bisa berdampak begitu kuat, tunggu sampai Anda mendengar tentang apel panggang. Karena buah yang selama ini terlihat biasa saja, ternyata menyimpan 2 senyawa alami yang dapat meredakan nyeri lutut dan memperlancar peredaran darah. Hanya dalam 1 gigitan. Kelihatannya terlalu sederhana. Hanya sebuah apel yang dipanggang dengan taburan kayu manis. Tapi jika Anda tahu apa yang terjadi di dalam tubuh ketika Anda memakan kombinasi ini, Anda akan melihatnya sebagai salah satu makanan penutup paling kuat untuk mengatasi peradangan sendi, memperlancar sirkulasi darah, dan melindungi struktur kolagen Anda tanpa 1 sendok pun gula tambahan. Mari mulai dari apel itu sendiri. Saat dipanggang, apel mengalami proses yang membuat kandungan quercetin dan pektinnya menjadi lebih tersedia bagi tubuh. Quercetin adalah flavonoid kuat yang secara langsung menghambat sinyal peradangan dalam tubuh. Ia membantu melonggarkan pembuluh darah, mengurangi tekanan di area kaki, dan menurunkan kekakuan sendi yang seringkali dirasakan saat pagi hari. Dalam sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2020 dalam jurnal Nutrients, para lansia yang secara rutin mengonsumsi makanan kaya quercetin menunjukkan penurunan kadar CRP hingga 38%. CRP, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, adalah penanda inflamasi utama dalam darah. Dan saat kadarnya turun, gejala seperti pembengkakan lutut, nyeri pergelangan kaki, serta rasa berat di betis akan jauh berkurang. Selain quercetin, apel juga kaya akan pektin, serat larut yang menjadi makanan bagi bakteri baik dalam usus Anda. Mengapa ini penting? Karena semakin sehat flora usus Anda, semakin baik pula sistem kekebalan tubuh dalam merespons peradangan. Banyak lansia yang mengalami nyeri kronis karena mikrobiota ususnya tidak seimbang akibat pola makan tinggi gula dan rendah serat. Dengan mengonsumsi apel panggang secara rutin, Anda memberi bahan bakar yang dibutuhkan tubuh untuk mengembalikan keseimbangan itu. Kini mari kita lihat bumbu pendampingnya. Kayu manis Ceylon. Ini bukan sembarang kayu manis. Kayu manis Ceylon dikenal sebagai kayu manis sejati karena kandungan kumarinnya yang sangat rendah, membuatnya aman untuk dikonsumsi setiap hari, bahkan bagi lansia. Lebih dari itu, kayu manis Ceylon mengandung senyawa antiglikasi yang membantu mencegah kerusakan kolagen akibat gula dalam darah. Dengan kata lain, walaupun Anda mengonsumsi buah manis seperti apel, kayu manis Ceylon akan membantu menghalangi gula tersebut merusak jaringan kolagen pada sendi dan kulit Anda. Sebagai bonus tambahan, kayu manis juga membantu mengatur kadar gula darah dan mencegah lonjakan insulin setelah makan. Ini sangat penting bagi lansia yang sering merasa lesu, mengantuk, atau berat di kaki setelah makan makanan manis. Kombinasi apel dan kayu manis menciptakan makanan penutup yang bukan hanya lezat, tapi juga mendukung proses pemulihan tubuh pada malam hari saat tubuh berada dalam mode perbaikan alami. Cara membuatnya sangat mudah. Ambil 1 buah apel organik, buang bagian tengahnya dan letakkan di atas loyang kecil. Taburi bagian atasnya dengan kayu manis Ceylon secukupnya, lalu panggang di oven dengan suhu 175 derajat Celcius selama 20 menit hingga lembut dan harum. Anda tidak perlu menambahkan madu, sirup, atau pemanis apapun. Rasa manis alami dari apel yang dipanggang sudah cukup untuk memuaskan keinginan Anda akan sesuatu yang manis tanpa membahayakan sendi Anda.
Banyak lansia yang mulai memasukkan apel panggang ke dalam rutinitas malam mereka, dan dalam waktu 2 hingga 3 minggu, mereka melaporkan perubahan signifikan. Jalan kaki di pagi hari menjadi lebih ringan, nyeri lutut saat naik tangga berkurang, bahkan jari-jari tangan yang biasanya terasa kaku di pagi hari mulai lebih lentur. Kunci dari semua manfaat ini bukanlah keajaiban instan, tapi konsistensi dan pilihan bahan yang mendukung tubuh Anda, bukan menambah beban. Sebuah apel sehari, jika diproses dengan cara yang benar, benar-benar bisa menjauhkan Anda dari nyeri sendi dan ketidaknyamanan yang membuat usia lanjut menjadi beban. Tapi jika Anda mencari makanan penutup yang tidak hanya meredakan peradangan, tetapi juga secara aktif membangun kembali kolagen dan pelumas sendi, maka makanan selanjutnya akan sangat mengejutkan Anda. Ini bukan hanya membantu tidur lebih nyenyak, tetapi juga secara ilmiah terbukti mengurangi rasa sakit hingga 60% hanya dalam beberapa minggu. Kita akan membahasnya berikutnya. Jeli mungkin bukan makanan pertama yang Anda pikirkan saat berbicara tentang penyembuhan sendi. Tapi tunggu dulu. Jika dibuat dengan bahan yang tepat, makanan penutup sederhana ini bisa menjadi terapi alami yang luar biasa. Membantu mengurangi nyeri lutut, memperbaiki fleksibilitas sendi, dan bahkan mendukung tidur malam yang lebih dalam dan pulih. Kuncinya terletak pada 2 bahan istimewa, jus ceri asam dan peptida kolagen berkualitas tinggi. Ceri asam bukanlah buah sembarangan. Tidak seperti ceri manis, ceri asam mengandung kadar antosianin yang jauh lebih tinggi. Antosianin adalah senyawa antiinflamasi kuat yang menarget langsung enzim, penyebab pembengkakan dan kekakuan sendi. Dalam sebuah studi tahun 2019 yang dipublikasikan dalam jurnal Current Developments in Nutrition, lansia dengan osteoartritis yang mengonsumsi jus ceri asam setiap hari mengalami penurunan kadar CRP hingga 50%. Itu bukan sekadar penurunan angka di laboratorium, itu adalah perbedaan nyata dalam kemampuan berjalan, duduk tanpa nyeri, dan naik tangga tanpa rasa terbakar di lutut. Tapi manfaat ceri asam tidak berhenti pada sendi. Buah ini juga kaya melatonin alami, hormon yang mengatur siklus tidur Anda. Dan kita tahu bahwa kualitas tidur sangat mempengaruhi kemampuan tubuh dalam memperbaiki jaringan. Kurang tidur mengurangi produksi kolagen alami tubuh hingga 30%, memperlambat proses penyembuhan, dan membuat rasa nyeri terasa lebih tajam di pagi hari. Inilah mengapa kita menggabungkan ceri asam dengan peptida kolagen. Sumber utama dari asam amino, seperti glisin dan prolin yang dibutuhkan tubuh untuk membangun kembali tulang rawan, ligamen, dan cairan sinovial yang melumasi sendi Anda. Dalam berbagai penelitian, termasuk studi klinis terhadap lansia yang mengonsumsi 10 gram kolagen per hari, hasilnya menunjukkan peningkatan fleksibilitas sendi hingga 65% dan penurunan rasa sakit lebih dari 50% hanya dalam 8 minggu. Sekarang bayangkan Anda bisa menggabungkan semua manfaat ini dalam satu makanan penutup dingin yang lezat, lembut, dan menyegarkan. Itulah keajaiban dari jeli ceri asam. Cara membuatnya sangat mudah. Panaskan 1 cangkir jus ceri asam tanpa pemanis di atas kompor hingga hampir mendidih. Matikan api, lalu tambahkan 1 sendok makan gelatin tanpa rasa dari sapi yang diberi pakan rumput, atau 1 sendok peptida kolagen murni. Aduk hingga benar-benar larut. Tuang campuran ini ke dalam wadah kecil kaca, dan dinginkan di lemari es selama beberapa jam hingga mengeras. Untuk variasi tambahan, Anda bisa menambahkan beberapa potong buah beri segar, atau 1 sendok air lemon untuk meningkatkan vitamin C. Vitamin C sangat penting, karena membantu tubuh menyerap kolagen lebih efektif dan memicu pembentukan kolagen baru dalam jaringan sendi Anda. Banyak lansia yang menjadikan jeli ini sebagai camilan malam. Selain terasa memanjakan, makanan ini bekerja saat Anda tidur, saat tubuh berada dalam mode perbaikan maksimal. Dalam waktu beberapa minggu, banyak yang melaporkan bahwa mereka bangun dengan rasa kaku yang jauh lebih sedikit, lutut terasa lebih fleksibel, dan bahkan keseimbangan tubuh saat berdiri meningkat. Dan itu masuk akal, karena kombinasi ceri asam dan kolagen bukan hanya mengurangi gejala, mereka juga memperbaiki akar permasalahan.
dengan menenangkan sistem kekebalan yang terlalu aktif, mengisi kembali struktur jaringan sendi, dan mendukung tidur restoratif yang mempercepat regenerasi alami tubuh. Jika sebelumnya Anda merasa tidak ada makanan manis yang aman di usia lanjut, jeli ceri asam ini bisa mengubah pandangan Anda. Ia adalah bukti bahwa makanan penutup bisa menjadi alat penyembuhan, bukan sekadar kesenangan sesaat. Anda tidak perlu memilih antara rasa dan kesehatan. Anda bisa memiliki keduanya dengan bahan-bahan yang tepat. Sekarang Anda telah melihat 4 makanan penutup yang bukan hanya aman untuk sendi Anda, tetapi secara aktif mendukung kekuatan, keseimbangan, dan kenyamanan tubuh. Namun sebelum kita menutup video ini, mari kita rangkum semuanya dan berbicara tentang tindakan nyata yang bisa Anda ambil mulai hari ini untuk membalikkan arah dari peradangan menuju pemulihan. Kini Anda telah melihatnya sendiri. 4 makanan penutup yang harus dihindari dan 4 yang seharusnya Anda jadikan teman harian. Bukan hanya karena rasanya, tetapi karena fungsinya. Di usia di mana setiap langkah terasa lebih berharga, setiap keputusan kecil tentang makanan membawa dampak besar terhadap kemampuan Anda untuk tetap bergerak, tertawa, dan menikmati hidup. Makanan penutup bukan lagi sekadar suguhan. Ia adalah pilihan antara mempercepat proses penuaan atau memperlambatnya, antara memicu peradangan atau menenangkan tubuh dari dalam, antara memperberat langkah Anda atau memperkuat otot dan sendi untuk tetap menopang kehidupan aktif. Selama ini, banyak dari kita, termasuk para lansia, mengira bahwa asal makanan itu bebas lemak, tidak terlalu manis, atau berbahan dasar buah, maka itu aman. Tapi sekarang Anda tahu lebih baik. Koktail buah dalam kaleng, roti pisang, brownies dari kotak, dan parfait yogurt yang terlihat sehat, ternyata menyimpan bahan-bahan yang diam-diam mempercepat kerusakan kolagen, memperburuk pembengkakan, dan membuat sendi-sendi Anda makin kaku dari hari ke hari. Sebaliknya, makanan penutup seperti puding chia, ubi Jepang panggang, apel dengan kayu manis Ceylon, dan jeli ceri asam dengan kolagen bukan hanya tidak membahayakan, tapi secara aktif bekerja memperbaiki, melindungi, dan meregenerasi jaringan-jaringan penting dalam tubuh lansia. Inilah pergeseran cara berpikir yang kita butuhkan. Dari sekadar apakah ini enak, menjadi apakah ini membantuku tetap berdiri, tetap berjalan, tetap tersenyum tanpa rasa sakit. Dan jawaban itu kini ada di tangan Anda. Kami tidak di sini untuk melarang Anda makan manis. Kami di sini untuk menunjukkan pilihan yang lebih bijak, karena Anda layak untuk mendapatkan yang terbaik. Setelah puluhan tahun bekerja keras, merawat keluarga, menghadapi hidup, tubuh Anda pantas untuk diberi nutrisi yang menyembuhkan, bukan membebani. Jadi sekarang kami ingin mendengar dari Anda, makanan penutup mana yang masih Anda nikmati hingga hari ini? Apakah Anda siap untuk menggantinya dengan versi yang lebih sehat, yang mendukung sendi, jantung, dan kekuatan otot Anda? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Ceritakan pengalaman Anda, kebiasaan Anda, atau bahkan kesulitan Anda dalam mengubah pola makan. Kami membaca setiap komentar dan berusaha membalas sebanyak mungkin, karena kami percaya bahwa setiap perjalanan kesehatan layak untuk didengar dan didukung. Dan jika video ini memberi Anda wawasan baru, harapan baru, atau semangat untuk memperbaiki kualitas hidup Anda, bagikanlah kepada sahabat, pasangan, atau anggota keluarga Anda yang juga sedang menghadapi tantangan serupa. Karena kesehatan adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan satu sama lain. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan video penting berikutnya tentang kesehatan lansia, nutrisi penyembuh, dan gaya hidup yang menopang kebebasan Anda lebih lama. Sendi Anda, kaki Anda, dan kemandirian Anda adalah aset tak ternilai. Lindungi mereka dengan pilihan yang lebih cerdas setiap hari, mulai dari hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya dengan solusi-solusi yang akan membuat Anda tidak hanya hidup lebih lama, tetapi juga hidup lebih baik dengan kekuatan, kenyamanan, dan senyuman yang utuh.